kerap kali dilakukan oleh orang yang sholat, yang tentunya harus kita pastikan bagaimana status hukum dari kegiatan atau perilaku tersebut. Yang kemarin telah kita tuntaskan ya pembahasan mengenai bersin manakala kita sedang sholat, karena ada ketentuan khusus yang Nabi sunnahkan, yang Nabi contohkan kepada orang-orang yang bersin. Ada doa yang harus dilantunkan. Yang pertama bagi orang bersin, nalika bersin beres bersin ngucapkeun alhamdulillah, hamdalah. Dan ada kewajiban bagi orang yang mendengar ketika kita bersin alhamdulillah, maka orang yang dengar menjawab dan membalas dengan doa tasmidnya yarhamukallah gitu. Nah, ketika didengar ada yang yarhamukallah, maka orang yang bersin tadi pun membalas lagi dengan ungkapan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, harus dibiasakan dari sekarang, Pak. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ada jalinan sebuah interaksi dari doa yang dilantunkan oleh orang yang bersin. Dan ini jemaah sekalian sangat dianjurkan, bahkan seorang ulama ya ketika sudah jauh sekalipun dari orang yang bersin, ketika dia sebut alhamdulillah dia kembali untuk menjawab yarhamukallah. Bahkan ada juga orang yang bersin lupa nggak jawab, nggak baca alhamdulillah, dia dekati sebari bertanya ari nu bersin teh kedang ngecapkeun naon gitu. Dipancing agar orang ini mau untuk menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW yang ringan gitu. Lamun anu ringan nawe ge dilakonan, Pak, apalagi yang berat, yang besar, yang memerlukan perjuangan gitu ya. Kalau yang kecilnya saja sudah diabaikan, apalagi yang besar-besarnya sunah teh langkung we abot. Ya, tapi ada ketentuan khusus ketika di dalam sholat. Maka dalam sholat mah cukup anu bersina wungkul. Nalika nuju sholat dia bersin terhenti bacaannya, maka dia baca alhamdulillah. Tapi jangan kenceng-kenceng juga Pak jebutnya ya. Ya, dengan suara yang lirih, yang pelan-pelan. Selanjutnya kita akan bahas jamaah sekalian, ini mengenai ya kalau di kita di masjid kita ini nggak dilakukan ya, tapi di masjid-masjid yang lain pada umumnya biasanya suka ada disediakan bagi imam itu mushaf Quran yang besar, biasanya disimpan di depan sebagai panduan seorang imam baca ya ketika mengimami sholat berjamaah. Apalagi ini biasanya menjadi hal favorit bagi imam-imam yang maju ketika taraweh, Pak. Dibukakeun eta teh si Quran teh ngawitan ti serat naon Ariski biasanya Al-Humazah ya. Dari surah Al-Humazah itu sudah dibuka. Biar apa? Biar susunannya itu terbaca dengan sistematis. Kan kalau di kampung pakainya biasanya 23 rakaat. Ketika rakaat pertama teh yang dibaca surah yang ada di depan. Setelah Fatihah kan 2 rakaat Pak ya. Rakaat pertama baca surah itu Al-Humazah, nanti rakaat kedua Qulhu. Nanti sholat lagi 2 rakaat, turun lagi ke surat berikutnya. Rakaat pertama, rakaat kedua Qulhu. Gitu terus. Biasanya jadikan patokan. Saya pun pernah ngisi di salah satu masjid TNI itu di Siliwangi di Bandung, disiapkan itu. Kalau nggak dibaca teh kita ditaruh ke kunaon sat dengan gunung etas gitu. Seakan-akan punya dendam kepada jamaah ya ketika kita nggak bacain itu teh. Kemudian kalau misalkan nguping imamna alif lam mim, wah terus kegeremetan. Biasana Al-Humazah, At-Tin ya ke bawah itu ya. Al-Qari'ah ini baca yang lain. Waduh, sana. Nah, jamaah sekalian biasanya ini terjadi. Maka dari itu bagaimana nih statusnya? Karena ada tindakan di luar kebiasaan orang yang sholat. Yang biasanya orang sholat tuh dia membaca Al-Quran bil ghaib, Pak, dengan hafalannya tanpa melihat teks, kan gitu kan? Dengan hafalannya Allahu Akbar, dia baca Quran iya, tapi berdasarkan hafalan yang ada dalam ingatannya. Kalau misalkan sholat Allahu Akbar sambil baca, maka
ada tindakan baru di luar sholat yang dia lakukan, yaitu dengan membaca tindakannya itu, ya, membaca dengan matanya maksudnya gitu. Nah, bagaimana status terhadap orang yang dia sholat dengan memakai mushaf Al-Quran? Yang pertama, jamaah sekalian, itu secara keumuman saya sebutkan saja ya, sudah menjadi ketentuan para ulama. Kebanyakan mereka bersepakat bahwasanya ya mubahun, boleh seseorang dia ketika sholat membaca mushaf Al-Quran. Arti kata apa? Sholatnya sah, Pak. Sholatnya sah. Apalagi dalam kondisi dan situasi tertentu. Contoh, si imam ini atau orang yang sedang sholat sendirian ini, dia belum terlalu hafal surah Al-Fatihah. Ini bahaya. Kalau misalkan nggak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya nggak sah kan gitu. Nah, dia baru masuk, dia baru belajar. Ketika dia sholat, maka dia bahkan dianjurkan tuh untuk pegang bacaan atau lembaran yang di dalamnya tertuliskan surah Al-Fatihah. Ini ketentuan khusus ya. Jadi bawa sambil baca gitu ya. Kalau sekarang nggak perlu pakai ini, kita pakai HP boleh. Ya, udah gitu bisa juga dengan Quran yang besar biar lebih terlihat dengan jelas, monggo. Nah, dalam situasi kondisi yang khusus. Yang pertama itu. Yang kedua, jamaah sekalian, kalau misalkan dalam satu wilayah tersebut ya, tidak ada orang yang walam yakun faqihun, tidak didapatkan orang yang faqih terhadap agama, dia hafalannya minim, tapi ingin bereksplor dengan ayat-ayat yang lain yang dia belum kuasai. Misalkan hafalannya itu baru sebatas beberapa surah untuk para rendek. Nah, makmumnya ngeluh, jadi ingin memanteh, ayo nurada panjang segala macam. Maka seorang imam ini dia akhirnya membaca mushaf. Nah, di pandangan matanya ataupun ada mushaf di depannya agar dia baca surah-surah yang lain karena tidak ada orang yang faqih. Nah, terus kumaha tuh kalau misalkan ada orang yang dia sebetulnya menguasai Al-Quran, hafalannya banyak, tapi tetap membaca dengan mushaf itu. Tetap pada dasarnya hukumnya sah, walaupun dia hafal, tapi makruh bagi orang yang memiliki hafalan lantas dia baca. Gimana atuh untuk mensiasatinya agar bacaan yang dia baca bereksplor ayat-ayat yang panjang, surah-surah yang jarang terjamah, agar dia bisa baca, tapi dia agak ragu dengan hafalnya, takut salah. Maka bisa dipilih dari seorang makmum yang ada belakang imam untuk membuka mushaf. Jadi makmuman apa membuka mushaf? Jadi yang di belakang yang buka mushaf melihat. Nah, takutnya nanti di depan ada kekhawatiran imam ini berhenti bacaannya, maka dia yang membuka jalur, ya, dia yang memberikan koreksi. Makanya biasa kita dapatkan juga yang seperti ini, jemaah sekalian. Imamnya baca dengan hafalannya, tapi makmumnya ya meneliti dari bacaannya. Lawan ainu salah dilereskeun, ainu hilap dipasihan terang. Ada yang seperti itu. Tapi kalau imamnya yang dia baca padahal dia hafal, ini hukumnya jatuh jadi makruh gitu. Kemudian misalkan macana surah Ad-Duha bari ningali pisan padahal terus apal di luar kepala, ulah pami kitu mah ya. Nah, jadi ini adalah hukum pada asalnya itu adalah sah. Dari mana dalilnya? Ini dalilnya jemaah sekalian. Disebutkan dari beberapa riwayat bahwasanya ada seorang yang bernama Zakwan. Namanya Zakwan atau Zikwan. Inna Zikwan atau Zakwan maula Aisyah kana ya ummuha fi Ramadan minal mushaf. Direkam oleh orang-orang pada saat itu bahwasanya ada seorang yang bernama Zakwan. Beliau itu siapa? Beliau itu maulanya Aisyah. Maula teh pelayan, Pak. Khadimnya Aisyah, pelayannya Aisyah, ya ummuha fi Ramadan. Dia itu tampil sebagai imam yang mengimami orang-orang pada saat ya di bulan Ramadan. Minal mushaf ngimamana teh teu biasa, tapi dia menggunakan mushaf yang terpampang di depannya. Namun zaman baheula mah teu mushaf panginten Pak. Namun istilahna teh dah belum dibukukan ya, dari lembaran-lembaran Al-Qur'an yang dituliskan dari pelepah kurma dan sebagainya. Nah, itu dilihat catatan itu oleh Zakwan ketika mengimami di bulan Ramadan. Nah, ini adalah salah satu riwayat yang paling kuat yang menjadikan status bagi orang yang baca Quran ketika dia sholat maka diperbolehkan.
Tapi ini pun diberikan catatan oleh para ulama. Tuh lihat fi Ramadan, di bulan Ramadan, yang maknanya di bulan Ramadan ini adalah sholat yang dilakukan sebagaimana kita lakukan taraweh atau sholat sunnah. Maka yang diperbolehkan, ada yang menyebutkan lagi, yang boleh itu pakai Quran itu kalau sholatnya sholat sunnah gitu. Khususnya ketika seorang dia sholat di bulan Ramadan, yang ingin mendapatkan pahala lebih banyak, ingin mendapatkan tilawah yang lebih luas, ya, ingin mendapatkan rakaat dengan jumlah yang lebih lagi dibandingkan di sholat-sholat yang lainnya, maka seseorang diperbolehkan baca Quran gitu. Teman saya banyak Pak, ketika Qiyamul Lail di bulan Ramadan dulu ya, zaman kuliah itu di Bandung, nah, mereka itu ya merasa kurang lah dengan hafalan yang mereka miliki, karena terbatas hafalan cuma 3 juz 5 juz ya. Ini Quran pengen malam teh namatkeun nalika Qiyamul Lail teh sajuz, dan itu berurutan sehingga nanti di akhir Ramadan hatam tuh salat malam 1 Quran. Nah, mereka caranya gimana? Ya salatnya sambil pegang mushaf gitu. Salat berkieu gitu dah. Karena ini disebutkan fi Ramadan. Tapi orang-orang ataupun bagian pendapat yang mengambil dengan garis besar Ramadan, maka tidak diperkenankan kalau sholatnya sholat wajib gitu. Sholat wajib mah atau sesuai dengan hafalan. Bahkan ada yang ekstrim Pak. Dari mazhab Imam Abu Hanifah itu beliau berpendapat bahwasanya dimakruhkan, bahkan menjadi makruh tanzih yang harus ditinggalkan, mendekati haram ketika seseorang membaca Al-Quran di dalam sholat. Kenapa alasan? Yang pertama, takfirul harakah ghairus sholah. Seseorang ketika dia baca Quran, maka dia harus bergerak melebihi kebiasaan di luar sholat. Kebiasaan seseorang bergerak di luar sholat itu akan bertambah. Contohnya naon? Eta ngabalikeun halaman, maju sedikit. Kan kalau misalnya Qur'annya di depan Pak, kita teh menyondong kapayun gitu, sek buka heula, mundur deui, kayak buka deui gitu. Bari jeung engke lamun pahili macana barisna turun 2 baris, wah riweuh gitu ya. Ada gerakan-gerakan baru yang sangat rentan untuk ya, menghancurkan atau membatalkan sholat yang dia lakukan. Jadi entos wes. Nah, dalil tambahannya apa? Dalil tambahannya dalam Quran sendiri disebutkan, faqra'u ma tayassaru minal Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah oleh kalian ma apa-apa tayassaru minal Quran, yang mudah untuk kalian bacaan dari Al-Quran itu. Sok anu kita hafal naon, anu mudah untuk kita. Jangan terbebani, jangan disulitkan dengan hal yang seperti itu. Sok we nu gampangna naon macakeun. Itu kedua. Karena apa jamaah sekalian, rentan seseorang ketika baca kayak gini khusyuknya hilang gitu tah. Dia cari-cari tadi teh nu eta kemudian misalkan socana terus mulai rada ngirangan kekuatannya. Nah, makanya jangan ada yang menyebut seperti itu. Selanjutnya apa? Nabi tidak pernah mencontohkan secara langsung gitu. Ada yang menyebutkan juga seperti itu. Maka tidak perlu memakai mushaf Al-Quran. Apa yang ada dalam ingatan, yang ada dalam hafalan sang imam ini, maka dikeluarkan dari situ saja. Ya, jadi ini memang dari zaman dulu Pak menjadi sebuah perselisihan yang pada akhirnya MUI sendiri setelah membahas dan mengeluarkan sebuah butiran fatwa terhadap masalah ini menyimpulkan, kesimpulannya apa? Pada dasarnya membaca Quran dalam sholat itu hukumnya boleh. Namun katanya ada hal yang lebih dikedepankan dari seorang imam, harus dipilih dia adalah orang yang memiliki hafalan yang baik. Ya, udah gitu bacaannya juga baik. Sehingga nanti sholat tidak perlu membuka lagi Al-Quran. Itu yang lebih afdol. Kalau butiran fatwa MUI seperti itu. Mau buka silahkan, tapi ada keafdolan lebih bagi orang-orang yang membaca Quran dari bil ghaib dengan hafalannya gitu. Ya, makanya imam-imam ini harus dipilih mereka yang kuat hafalannya, yang punya banyak hafalan, yang mujawad dan tartil dalam membacakan Al-Quran. Aya jalmi nu hafalan 30 juz tapi bacaanna monoton gitu.
panjang pondokna teu dialatur segala macam eta teh ka makmum teh jadi teu pararugo oge sami gitu nya. Panjang-panjang tapi tidak mendapatkan kehusyuan, ada yang seperti itu. Aya nu macana eta we para rondok tapi saya suantana lumayan gitu ya. Aya nu bosen oge ya. Kalau kita melihat dari makmum mah pastilah tidak akan sama pandangannya. Maka dari itu jemaah sekalian, kembali lagi kepada hukum asalnya, boleh kalau bapak-bapak di rumah ya, apalagi sholat sunnah ingin mencoba memperbanyak bacaan Quran, sok tekuna naon buka di HP. Tapi HP hati-hati parentan Pak, kagesek sekedik, wah alamannya langsung berubah. Ya ini harus diminimalisir ya. Jadi misalkan kalau mau pakai HP pun harus hati-hati, harus hati-hati memegangnya. Ya, jadi ini adalah pembahasan pada al-qira'atu minal mushaf. Yang lebih ekstrim lagi ada yang menyebutkan orang yang baca dengan Al-Quran dia itu bisa masuk pada tasyabuh. Tasyabuh itu apa? Ikut-ikutan terhadap tradisi agama lain, ikut-ikutan terhadap kebiasaan agama lain dalam beribadah. Orang-orang Yahudi Pak, mereka beribadah sambil memegang kitab mereka yang ada di tangannya. Kalau ada orang Islam yang dia sholat, dia pegang mushaf, dia lihat mushaf secara langsung ketika sholat, nah ini takut jatuh terhadap tasyabuh. Ada yang menyebut seperti itu. Orang Yahudi kalau tidak salah dia pegang kitabnya di sini, dia baca sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Itu adalah salah satu kaifiat mereka beribadah. Orang Nasrani pun mereka membacakan langsung kitabnya yang ada di hadapannya. Nah, ketika orang Islam ketika sholat dia melihat terhadap Quran mushaf, maka takut dia tasyabuh ke dalam hal tersebut. Namun dibantah juga oleh para ulama. Yang namanya seorang membaca Quran itu adalah ibadah, gitu. Dan ibadah ini dilakukan di dalam satu ibadah yaitu sholat. Maka tidaklah layak orang-orang yang menyamakan, mengkiaskan, menganalogikan bahwa orang yang melihat Quran ketika dalam sholat itu disamakan dengan orang-orang yang seperti itu. Ya, jadi jemaah sekalian pro kontra lah mengenai masalah ini. Kalau saya pribadi, saya lebih merasa nyaman tanpa melihat Quran. Karena apa? Ketika kita bacakan yang surah yang sudah kita siapkan sebelumnya itu terbayang dalam lintasan apa konteks yang nanti kita baca, tentang apa alurnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan hal ini, itu terbayang. Beda dengan ketika kita baca yang baru, kadang-kadang kan apal naon gitunya tentang surah naon segala macam. Dan juga saya merasa kurang terbiasa karena dari awal nggak terbiasa. Walaupun di salah satu masjid di Cimahi saya ngimaman ada Quran di depannya. Bahkan seakan-akan sudah diatur kalau malam Jumat itu yang dibuka surah Al-Kahfi gitu kan. Biasakan tenan di awas ku imam nalika salat. Ya Allah alam bisawab mengenai masalah ini. Yang jelas jangan sampai bacaan kita dari mushaf itu mengganggu kekhusyuan kita dan juga memperbanyak gerakan-gerakan yang tidak diperlukan. Dan bab selanjutnya ini adalah bab terakhir dalam tindakan-tindakan seseorang yang masih ditolerir di dalam sholat. Nanti setelah itu kita masuk pada bab makruhat. Nah, gerakan-gerakan, tindakan, perilaku seseorang yang dimakruhkan ketika dia lakukannya di dalam sholat. Yang terakhir ini tentang apa Pak? Syughlul qalbi bi ghairi amali sholat. Bagaimana status seseorang yang hatinya itu tidak tenang, tidak tentram, disibukkan hatinya dengan perkara-perkara bi ghairi amali shalah, perkara-perkara amal-amal di luar salat. Pernah ngalaman Pak? Sanes pernah deui abdi ge Pak, kadang-kadang Allahu Akbar jadi Allahu Akbray keluar sadeananya emutan teh lebat sadeana. Bagaimana nih status orang yang salat seperti ini? Sah atau tidak? Sah. Sah, iya. Karena ini dibahasnya pada bab yang diperbolehkan keneh, salatna sah keneh gitu ya. Ini gimana nih awalnya? Nih, kita akan coba bacakan satu hadis dulu yang menjadi penyebab utama seseorang itu tidak fokus dalam sholat. Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat yang mulia, beliau menyebutkan sabda dari Nabi Muhammad SAW. Idza nudiya lis-shalah. Kata Nabi Muhammad SAW menyebutkan, apabila sholat itu mulai dikumandangkan. Dengan apa dikumandangkannya sholat? Dengan azan. Ada baros syaiton, setan itu lari terbirit-birit Pak. Walahu duratun, sambil mereka terkentut-kentut.
Ya, ketika lari, karena apa? Mendengar suara adzan. Setan tuh lari pak, bebelas satan nalika adan. Mantakna biasanya jami-jami kapungkur kan, naik bade maghrib tutupan jendela gitu. Ngong adan teh setan kabur bisi lebet ka bumi. Dan tapi namina setan mah pak teu perlu ku pantau ge lebet. Ditutupan gitu pengaruhnya. Nah yang jelas ini adalah apa yang diungkap oleh Nabi Muhammad SAW. Hadisnya sahih. Ketika azan dikumandangkan, setan lari terbiri-biri sampai terketut-ketut. Hatta la yasma'ul azan. Sampai-sampai setan ini lari jauh sekali. Namun ketika sudah tidak terdengar lagi bunyi azan, dia kembali. Fa idza qadal adzana aqbal. Ketika udah beres adzan, dia kembali tuh datang lagi kepada orang-orang yang mau sholat. Datang deui setan teh. Setelah itu fa idza thuwiba biha, namun apabila kata Nabi Muhammad SAW diperdengarkan lagi taswib. Taswib itu penguatan dari azan. Penegasan dari azan itu apa pak? Qomat. Ya, faida uqimat, ketika qomat itu dikumandangkan, adbar, dia lari lagi pak, terbirit-birit lagi setan teh. Mantangna lamun ngaruqyah jalmi pak, gampang, diadanan we. Setan itu lari, betul. Ada salah satu metode untuk meruqyah dengan cara apa? Memperdengarkan kalimat-kalimat adan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Terus setan ada naon ngajak salat ke abis. Itu lari jamaah sekalian. Akbal hatta yaqturu bainal mar'i wa nafsi. Kemudian sudah beres itu si komat. Sudah beres komat dikumandangkan, akhirnya setan itu masuk menyelinap ke dalam hati seorang ketika mau sholat. Yaqul, dan setan ini membisikkan sesuatu dalam hati seorang, uzkur kaza wa kaza, uzkur kaza, uzkur kaza. Kata setan teh, sok ayeuna inget ingetan ieu, emutan itu, kata setan teh. Ingatlah kamu tentang ini, ingatlah kamu tentang ini, ingatlah kamu tentang itu, kata setan. Lima lam yakun yadhkur, bahkan setan itu meminta agar kita memfungsikan ingatan kita, mengaktifkan ingatan kita terhadap sesuatu yang tidak pernah kita ingat sama sekali. Anu teu kaemutan saancana pak, langsung kaemutan diteng di dieu teh. Emut zaman baheula sakola, emut kapopotongan, ayeuna terus kumaha. Emut kanu can pernah kita ingat gitu sebelumnya. Kerjaan-kerjaan yang mungkin pernah kita lakukan sudah lama, ada sangkut paut dengan apa, di emutan deh, teng araktif deh emutan. Yang mungkin ketika kita belum sholat itu nggak mengingetan, tidak ngemutan masalah eta, tapi nalika sholat langsung emutan untuk para rugu. Hatta yadhillar rajulu la yadri kam shalla. Akibat si setan ini ya memberikan rangsangan terhadap ingatan kita, sampai-sampai orang yang sholat itu terkuasai oleh ingatan tersebut hingga la yadri kam shalla, dia lupa berapa rakaat yang sedang dia lakukan. Allahu Akbar. Karasanya banyak. Karasa komodi lamun sholat sorangan. Aduh, itu sangat rentan sekali kalau sholat sorangan. Sholat sunnah itu kena biasa kali atau tos duanya, atau tos ngaliwatan tilu. Aduh, kam sholat itu rokaat kasabaraha. Memang oleh setan ini sudah didesain seperti itu. Fa in lam yadri ahadukum, tapi kata Nabi Muhammad SAW memberikan tips ya. Kalau orang yang sholat itu lupa, nggak tahu, nggak bisa memastikan mengenai rokaat yang dia lakukan, dia pikir apakah salasan sholat am arba'an, apakah ini rokaat ketiga atau sudah rokaat keempat, maka kata Nabi Muhammad SAW, falyasjud sajdataini wa huwa jalisun. Maka bagaimana jawabannya, caranya? Kata Nabi, udah kalau kayak gitu kamu tinggal sujud saja nanti di akhir 2 kali ketika setelah at-tahiyat akhir, gitu kata Nabi teh. Nah, dalam riwayat yang lain Pak, kalau kita misalkan bingung antara rakaat 2 atau 3, maka pilihlah saja dulu 3 rakaat gitu.
Kalau 3 atau 4, pilihlah saja dulu 4 rakaat. Nanti di ujungnya tinggal di pasihan sujud sahwi. Tapi kalau misalkan dalam hati kita itu lebih cenderung 4 atau 3, kita yakin 3, ya udah pilih 3. Jangan sampai mengambang sampai sholatnya langsung ruku gitunya berubah lagi rakaatnya. Sudah yakinkan saja di mana yang paling kita yakini. Kalau misalkan di antara 2 pilihan itu di awal, maka konsekuensinya di akhir kita harus sujud sahwi. Kalau misalkan merasa bahwasanya 4 rakaat itu baru 3, berarti tinggal tambahin 1. Ya di tahiyat, misalkan di tahiyat beragu kene gitunya, itu 3 atau 4 gitu. Kita mikir, oh udahlah ini 3, berarti kita tambahkan lagi 1 rakaat, nanti ditutup dengan sujud sahwi. Nah itu jamaah sekalian. Intinya kalau misalkan kita sudah mulai merasa ragu, sok di akhirnya ditutup tuh, diperbaiki dengan cara sujud sahwi. Itu yang pertama. Jadi mamalah nama sabab musababnya itu dari setan yang senantiasa membuat kita ragu terhadap sholat kita, yang mengaktifkan dan merangsang ingatan-ingatan yang tidak penting kita ingat nalika kita sholat. Atau luar biasanya lebih jeniusnya apa Pak? Setan tuh nggak bisa ngegoda kita tentang jumlah rakaat, nggak bisa memfungsikan ingatan yang tidak perlu kita ingat. Tapi setan nggak berhenti di situ, gigih Pak setan mah. Kata Nabi Muhammad SAW, setan itu tidak akan berhenti menggoda seorang yang sedang sholat sampai di rakaat terakhir, sampai dia berada dalam tahiyatul akhir. Setan itu ketika kita tahiyatul akhir itu akan meniup-niup pantat kita punten. Ya, dubur kita itu akan ditiup oleh setan. Supados naon? Supados kita merasa kita itu batal ketika sholat. Tahiyatnya banyak. Aduh, kita keluar tuh, kita ketahan tuh gitu bisa. Kita kentut enggak? Itu dibuat oleh setan sehingga kita itu merasa tidak yakin dengan keabsahan sholat kita. Dibuat yakin agar kita sholatnya batal. Kalau misalkan kita tahiyat ada was-was dalam hati kita, karawas asanate diimbite anu niupan gitu, maka harusnya kita lawan jemaah sekalian. Ukhrij, ya, dalam hati kita tentu ya tidak diucapkan. Iya teh setan, kadi itu maneh gitu istilahnya. Pergi kamu. Ini setan, gitu. Harus diyakinkan itu adalah setan yang membuat kita was-was sampai detik akhir dari sholat kita diganggu oleh setan jamaah. Gitu ya. Ini hadisnya jelas. Hadisnya sahih. Setan itu nggak berhenti menggoda kita. Ya, selanjutnya apa? Ini kembali ya kepada bagaimana nih status ketika kita hatinya disibukkan, tidak fokus terhadap sholat kita sampai lupa rokaatnya. Ya, yang kedua diambil dari ungkapan seorang sahabat yang mulia. Siapa dia? Umar bin Khattab. Kata Imam Al-Bukhari menyebutkan, inni la ajhiza jaishi wa ana fis shalah. Aku itu pernah, bahkan sering ya, mempersiapkan barisan perang dari pasukan itu pada saat sudah mendekati waktu sholat. Kata Umar seperti itu, wa ma'a anna sholata fi hadhil halah sahihah mujzi'ah. Dan aku tahu ketika sholat dilaksanakan sudah mendekat dengan waktu perang, itu membuat sholatnya tidak bisa khusyuk. Atau kabayang di payun itu musuh, sudah disiapkan barisan perang, sudah siap bertempur, tapi datang waktu sholat. Mau nggak mau sahabat ini sholat. Tapi Umar itu merasa takut ketika jamaah ini melaksanakan sholat, hatinya tidak bisa fokus, nggak bisa khusyuk. Gitu kata Umar teh. Namun di sini disebutkan oleh Umar, fa innahu yanbaghi lil musalla. Maka dari itu aku berharap bagi orang-orang yang melaksanakan salat ini, pasukan-pasukan itu, an yaqbala biqalbihi ala rabbih, agar senantiasa mengkoneksikan, menghadirkan hatinya terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa yasrifa anhu syawaghilu bitafkir. Dan juga seorang yang salat ini menghilangkan seluruh pikiran-pikiran yang menyibukkan hatinya dari otaknya. Fi ma'nal ayati
wat tafahumi li hikmatin. Dengan cara apa? Dengan cara mentadaburi, merenungi ayat-ayat Al-Qur'an, memahami hikmah-hikmah yang ada dalam bacaan-bacaan yang mereka baca. Ya, jadi jamaah sekalian, seberat apapun ya kondisi yang kacau yang ada di sekeliling kita, kalau kita sholat, kita memaknai, memahami, ya meresapi bacaan Al-Qur'an, insya Allah Pak, kehusyuan itu masih tetap tertanam dalam hati kita. Bahkan sebaliknya, ayat sholat, lingkungannya sunyi, sepi, mendukung untuk khusyuk. Tapi orang ini gak khusyuk karena dia gak tahu apa yang dia baca ketika dia sholat. Dia tidak tahu filosofi makna dari gerakan-gerakan yang dia lakukan ketika sholat. Maka Umar meminta agar pasukan itu melakukan hal tersebut. Nah, di akhir ungkapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan, fa innahu la yuktabu lil mar'i, karena sesungguhnya tidak akan dicatat bagi seseorang itu min sholatihi, dari sholat yang dikerjakannya, illa ma aqala minha, kecuali sholat yang dia sadar ketika dia berada dalam sholatnya. Jadi sejauh kesadaran dia dalam sholat, itulah yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pahala. Sholatnya sah Pak, sahihah mujziah, sholatnya oke, diterima, tapi jumlah pahalanya itu berdasarkan sejauh mana dia mampu untuk khusyuk di dalam sholat, mampu untuk sadar, mampu untuk berakal ketika dia sholat. Kalau akalnya hilang, kalau kekhusyuannya hilang, kalau dia sudah tidak fokus di dalam sholatnya, dia masih bisa mendapatkan keabsahan dari sholat, tapi pahalanya berkurang gitu. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW menyebutkan, innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usyuru salatihi. Seseorang itu ketika dia melaksanakan salat, dia itu tidak akan dituliskan pahala salatnya, kata Nabi, melainkan hanya 1/10-nya saja. Watusu'uhu, dan juga ada orang yang mendapatkan 1/9-nya saja. Sumunuha, subu'uha, sudusuha, humusuha, rubu'uha, thuluthuha, wa nisfuha. Ada orang yang mendapat 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2 dari sholatnya. Diakibatkan apa? Ya sejauh mana dia bisa ingat, bisa faham, bisa khusyuk ketika dia sholat. Jadi kita nih Pak, yang jamaah subuh tadi 3 baris, taruhlah 30 orang sampai 40 orang dengan ibu-ibu. Sholatnya sama, 2 rakaatnya sama, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama, tapi pahalanya berbeda. Anu palih dieu mah aya nu khusyuk leres-leres, palih dieu mah khusyukna punten ngan 80, kapengkerna 70, kapengkerna 50 gitu. Jadi beda-beda, ditentukan sejauh mana dia khusyuk di dalam sholat gitu. Semakin tidak fokus, maka pahalanya semakin hilang, hampa gitu ya. Nah, selanjutnya jamaah sekalian, ini ada motivasi dari Nabi Muhammad SAW bagi orang-orang yang dia itu bisa benar-benar fokus di dalam sholat. Kata Nabi, man tawaddo'a fa ahsana wudu'ah, siapa orang yang dia itu berwudu dan menyempurnakan wudunya dengan baik, wudunya teu asal-asalan, dari ngawitan melakukan syarat sholatnya saja sudah dipenuhi dengan sangat bagus. Tsumma shalla raka'ataini, kemudian seseorang ini dia sholat 2 rakaat, la yashu fihima, ketika dia melaksanakan sholat 2 rakaat itu dia tidak lalai di dalam sholatnya, dia tidak lupa di dalam sholatnya, dia fokus dalam sholatnya, dia khusyuk dalam sholatnya. Maka apa benefit, keuntungannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, apa yang telah lalu dari dosa-dosanya, maka Allah akan ampuni ku 2 rakaat eta teh Pak. Asal naon? Asal tidak sampai lalai dalam sholat. Demikiran kaditu tengemutan anu ingat manteng ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu jamaah, ku 2 rakaat wae ge eta teh benefitnya luar biasa. Kata Nabi Muhammad SAW, hati-hati. Nah, ketika ada yang bertanya kepada Nabi, wahai Nabi Allah, aku teh sering sekali ketika sholat lupa terhadap ayat. Nalika sholat lupa surah ieu teh ayat sakian teh terus berulang, lupa deui. Kumaha ieu ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad SAW, dzaka syaitonun yuqalu lahu khanzab, eta teh pagaweana setan, kata Nabi. Itu adalah ya salah satu talbisnya iblis, setan
setan. Namanya siapa? Khunzab. Setannya namanya Khunzab, kata Nabi Muhammad, yang senantiasa membuat kita lupa di dalam sholat. Itu namanya setannya Khunzab. Nah, kalau misalkan si Khunzab ini datang kepadamu, kata Nabi, fata'awwadz billahi minhu, kamu minta perlindungan saja sama Allah. Minta perlindungan saja sama Allah. Misalkan ketika sudah mulai lupa segala macam, dalam hati a'udzubillah, gitu ya, kita ungkapkan saja isti'adzah, meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya di sini triknya, kata Nabi, watfil an yasarika thalathan. Kalau sudah bertawud, beristi'adzah, kamu tengok sebelah kiri sambil meludah 3 kali, kata Nabi gitu. Lamun di kita mah bahaya, Pak. Ulah lah di urang mah. Nu pertama naon? Ieu kan karpet mah nya bade diciduhan. Nu kadua naon? Ya, bilih aya digigeureun. Tapi nuju salat, aduh kaciduhan. Ya ulah. Ini bisa dilakukan. Bisa saja kalau misalkan kita sholat sendirian di rumah segala macam ya, dirasa aman, digigireun teh sanes istri nuju kulem gitunya, mangga bade disobian. Insyaallah hilap keneh pami urang. Ya karena ngafalkeun teu maksimal kita mah ya. Ini ya sekelas sahabat gitu ya. Nah, kata sahabat ini menyebutkan fa fa'altu hadza. Setelah aku mendengar trik yang diberikan oleh Nabi, aku melakukan itu, fa'adhabahullahu anni, maka Allah menghilangkan lupa itu dari diriku. Jadi tiasa emut Pak nalika salat teh kanu ayat-ayatna. Nah, sebagai penutup, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang mudah-mudahan menjadi motivasi ya untuk kita seluruhnya menjadikan salat itu lebih tenang, tentram, khusyuk. Apa? Kata Nabi Muhammad SAW, ini hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtus salata baini wa baina abdi. Aku itu, kata Allah, membagi salat antara aku dan juga hambaku. Nisfaini, menjadi 2 bagian. Wali abdi ma sa'ala, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Fa idza qala, ketika seorang hamba ini mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah, maka Allah menjawab azza wa jalla, hamidani abdi, tuh hamba aku sedang memujiku. Kata Allah teh ngajawab Pak nalika kita baca Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi. Terus ar-rahmanir rahim, Allah menjawab athna alayya abdi, hambaku sedang agungkan aku dengan pujiannya. Wa idza qala maliki yaumiddin, qala azza wa jalla, Allah menjawab lagi majjadani abdi wa fawwada ilayya abdi, tuh tingali hamba aku itu sedang memberikan seluruh keagungan untukku, dan juga mereka itu merendah dirikan di hadapan diriku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan artinya apa? Iyyaka na'budu Pak, hanya kepada Engkau ya Allah na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau ya Allah nasta'in, kami meminta pertolongan. Kata Allah Subhanahu wa taala, hadza baini wa baina abdi, inilah janji antara diriku dengan hambaku. Kata Allah gitu. Wali abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa yang mereka inginkan. Kan kita ingin ditolong sama Allah, Allah beri itu. Allah janjikan jawab dari setiap ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tak ima digabungkeun. Ya, setelah kita selesai dari ihdinas sirata sampai waladhdallin, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini adalah apa yang aku beri untuk hambaku, dan aku akan penuhi seluruh apa yang mereka inginkan, kata Allah. Jadi jamaah sekalian, pentingnya sholat khusyuk. Bahaya kalau di Al-Fatihah saja kita sudah tidak khusyuk. Kumaha kapayuna lamun Al-Fatihah nawe ge tos teu khusyuk. Maka dari itu, yuk kita sama-sama untuk menguatkan lagi, mengencangkan lagi koneksi dengan Allah, hubungan kita dengan Allah. Dengan cara apa? Kalau misalkan mulai ada pikiran-pikiran, ingatan-ingatan, langsung buang.
tong dilanjutkan. Jangan terbuai dengan ingatan-ingatan tersebut. Langsung cut jamaah sekalian. Ingat kembali lagi dalam bacaan. Coba resapi lagi makna dari bacaan kita. Ingat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mi'rajnya orang muslim, orang mukmin itu adalah dalam salat. Mi'raj Nabi dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah, itu mi'raj. Kita mi'raj dengan cara apa? Salat kita terangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah jamaah sebagai akhir penutup dari pembahasan tindakan dan perilaku yang masih ditolerir dalam ibadah salat. Nah, jadi kalau misalkan masih belum bisa fokus juga sebetulnya tidak membatalkan salat kita. Tapi sayang sekali nanti pahalanya jadi hilang gitu ya. Jadi insya Allah kita akan bahas pada perkara-perkara yang dimakruhkan. Ini mah sudah jelas mutlak dimakruhkan bagi seorang yang melaksanakan sholat. Salah satu nama Pak, raf'ul basari ila sama. Menengadahkan pandangannya menuju langit. Ketika surah Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, ninggalin ka luhur, tuh ningali ka handap. Nah, ini adalah makruh. Kenapa bisa makruh? Kita akan bahas pada sesi berikutnya insya Allah. Cekap sakitu hatur nuhun. Apabila ada yang ditambahkan atau ditanyakan mengenai ini, mangga dipersilahkan jemaah.